Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Yulisandra dengan NIM 20059093 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Multivariat, yaitu mengenai analisis regresi logistik. Regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat atau dependen dapat diprediksi dengan variabel bebas atau independen. Regresi logistik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu binary logistic regression atau regresi logistik biner. Regresi logistik biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon atau Y. Misal membeli 0 dan tidak membeli 1, sukses atau gagal, iya atau tidak, sehat atau sakit. Dan yang kedua yaitu multinomial logistic regression atau regresi logistik multinomial. Regresi logistik multinomial digunakan ketika pada variabel respon atau Y terdapat lebih dari dua kategorisasi. Misal tidak 1, kurang 2, sedang 3, dan baik 4. Dan bagian-bagian yang perlu dalam regresi biner adalah satu, menguji kelayakan model regresi, kedua, uji overall, yang ketiga, uji parsial, yang keempat, koefisien determinasi, kelima, klasifikasi tabel, dan yang keenam, model logistik. Baiklah, langsung saja kita mulai analisis regresi logistik tersebut. Di sini sudah tersedia 76 data yang akan digunakan untuk analisis, di mana X1 merupakan jenis kelamin, X2 usia, dan Y merupakan kategori sikap siaga bencana, di mana value untuk masing-masing variabel adalah pada jenis kelamin, 0 menggambarkan perempuan, 1 laki-laki. Pada usia, 0 melambangkan untuk usia di bawah 36 tahun. 1 untuk usia 36 sampai 45 tahun, dan 2 untuk usia lebih dari 45 tahun. Untuk kategori sikap siaga bencana, 0 melambangkan sikap tidak siap, sedangkan 1 untuk sikap siap. Kita akan copy terlebih dahulu data pada Excel ke SPSS. Lalu pada tab variable view, ubah nama dari variabel-variabel tersebut. Satu untuk jenis kelamin, dua usia, dan Y sikap siaga bencana. Lalu ubah values yang pertama untuk jenis kelamin. 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Selanjutnya values untuk usia. 0 untuk di bawah 36 tahun. 1 untuk usia 36 sampai 45 tahun. Dan 2 untuk usia lebih dari 45 tahun. Selanjutnya values untuk sikap siaga bencana. 0 untuk menggambarkan sikap tidak siap. 1 untuk sikap siap. Setelah itu,
Jika sudah diubah, maka kita akan mulai analyze, regression, lalu binary logistik. Y atau sikap siaga bencana kita jadikan sebagai dependen, sedangkan jenis kelamin dan juga usia letakkan pada kotak kovariat. Selanjutnya, pada kotak shape, centang probabilities, group membership, dan juga include the covariant metric, lalu continue. Selanjutnya, pada kotak option, centang classification plot, Posmer-Lemshow, goodness of fit, iteration history, CL4XB, dan juga include constant in model, lalu continue. Lalu jika sudah dicentang semua, maka tekan OK. Maka akan muncul output dari analisis yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari analisis tersebut. Yang pertama yaitu uji kelayakan model regresi yang bisa kita lihat pada tabel Hosmer and Lemshow test. Uji hipotesisnya adalah H0 model sesuai dengan data, H1 model tidak sesuai dengan data. Daerah kritisnya alfa 5% atau 0,05. H0 ditolak jika signifikan kecil dari 0,05. Di sini terlihat nilai signifikannya adalah 0,063, yang artinya nilai signifikan sama dengan 0,063, yang artinya besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima, dan H1 ditolak. Dengan kesimpulan model sesuai dengan data. Selanjutnya yaitu uji overall, yang bisa kita lihat pada tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Uji hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. H1 ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Daerah kritis alfa 5% atau 0,05. H0 ditolak jika signifikan kecil dari 0,05. Pada output, nilai signifikannya adalah 0,000, yang artinya kecil dari 0,05. Sehingga 0 ditolak dan H1 diterima. Diterima dengan kesimpulan ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap dependen.
Misalnya salah satu atau bisa saja kedua variabel, yaitu X1 jenis kelamin dan X2 yaitu usia, memberi pengaruh terhadap Y atau sikap siaga bencana. Selanjutnya yaitu uji parsial. Uji hipotesisnya yaitu H0 konstanta atau koef regresi tidak signifikan. H1 konstanta atau koef regresi signifikan. Daerah kritis alfa 5% atau 0,05. H0 ditolak jika signifikan kecil dari 0,05. Di sini kita bisa melihat uji parsial pada tabel variables in the equation. Untuk variabel X1 atau jenis kelamin, nilai signifikannya yaitu 0,030. Artinya, kecil dari 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kesimpulan, konstanta atau koefisien regresi berpengaruh signifikan. Untuk dua usia, nilai signifikannya yaitu 0,293, di mana nilai ini besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima dan H1-nya ditolak. Dengan kesimpulan, atau koefisien regresi tidak berpengaruh signifikan. Untuk variabel konstan, nilai koefisiennya yaitu 0,302. Nilai signifikannya yaitu 0,02. Yang artinya kecil dari 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima dengan kesimpulan konstanta berpengaruh signifikan. Selanjutnya untuk koefisien determinasi yang dapat dilihat
dilihat pada tabel model summary. Terdapat dua nilai yaitu Koch and Snell R-square dan juga Nagelkerke R-square. Dan yang akan kita ambil adalah nilainya paling besar, yaitu Nagelkerke R-square dengan 0,292. Penjelasannya, variabel independen, yaitu jenis kelamin dan usia, mampu menjelaskan variabel dependen atau sikap siaga bencana sebesar 29,2%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu sebesar 70,8%. Ini dapat dari 100% dikurangi 29,2%. Selanjutnya yaitu klasifikasi tabel yang bisa dilihat pada klasifikasi tabel. Klasifikasi tabel ini itu mengenai prediksi dari observasi hasil dari sikap siap dan tidak siap. Persentase untuk kedapatan prediksi sikap siaga bencana secara keseluruhan sebesar 73,7%. Ketepatan ini dibagi menjadi sikap tidak siap sebesar 74,4%. Dan yang tidak tepat diprediksi atau prediksinya salah yaitu sebesar 25,6%. Selanjutnya yaitu prediksi sikap siap yaitu sebesar 73% dan tidak dapat diprediksi atau prediksinya salah sebesar 27%. Dan selanjutnya yaitu model logistik yang bisa kita lihat pada tabel variables in the equation. Yang akan kita lihat yaitu pada kolom B. Konstanta yaitu 1535.
Koefisien X1 yaitu 0,746 dan koefisien X2 yaitu minus 1,196. Maka seperti inilah modal logistik yang didapat dari hasil analisis yang sudah kita lakukan tadi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai analisis regresi logistik biner ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.